Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas soal UTBK SBMPTN, materinya fungsi dan komposisi fungsi. Nah, untuk soal fungsi dan komposisi fungsi ini merupakan soal yang keluar di bagian TPS. Oke, sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, and share ke teman-teman kamu agar dapat mendukung channel kami, dapat lebih berkembang, dan video-video kami dapat lebih bermanfaat lagi. Oke, kita masuk ke soal yang pertama. Nah, soal yang pertama ini yaitu soal materi fungsi ya. Nah, soal ini keluar di soal UTBK tahun 2018. Oke, kita baca soalnya. Nilai X yang memenuhi sistem persamaan G kuadrat X dikurang 6GX sama dengan negatif 8. GX-nya sama dengan 1/2X. Ada opsi A, B, C, D, dan E. Oke, artinya di sini kita mencari nilai X yang memenuhi persamaan yang diketahui. Nah, langkah pertama kita buat terlebih dahulu sistem persamaan yang diketahui, yaitu G kuadrat X dikurang 6GX sama dengan negatif 8. GX sama dengan 1/2X. Oke, selanjutnya kita misalkan yang pertama ini menjadi persamaan 1, yang kedua ini kita misalkan persamaan yang kedua. Nah, selanjutnya kita ambil persamaan yang pertama yang akan kita jabarkan. Nah, kenapa persamaan yang pertama? Karena persamaan kedua ini yang diketahui itu GX sama dengan 1/2X. Artinya nilai GX-nya sudah ada atau sudah diketahui 1/2X. Sehingga yang bisa kita jabarkan untuk memperoleh nilai X yaitu persamaan yang pertama. Oke, kita tulis persamaan yang pertama. G kuadrat X dikurang 6GX sama dengan negatif 8. Oke, nah, G kuadrat X, ya, artinya kita bisa substitusikan nilai GX di persamaan yang kedua ini, yaitu 1/2X, ke G kuadrat X, yaitu hasilnya 1/2X kuadrat. Nah, karena kuadrat ya. Nah, kemudian kita kurang dengan 6 dikali GX. Oke, kita substitusikan kembali. 6 dikali GX-nya 1/2X, sama dengan negatif 8. Oke, kita selesaikan. 1/2X kuadrat itu sama dengan 1 dikuadratkan per 2 dikuadratkan. Artinya 1/2 kuadrat 4 ya. Dikali X kuadrat. X dikuadratkan X kuadrat ya. Maka menjadi 1/4X kuadrat. Dikurang 6 dikali 1/2X. 6 dikali 1/2. Nah, artinya 6 dikali 1 dibagi 2, yaitu 3X. Maka kita tulis dikurang 3X, sama dengan negatif 8. Oke, selanjutnya negatif 8 kita pindah ruaskan ke sebelah ruas kiri, sehingga ruas kanan menjadi sama dengan 0. Maka kita peroleh 1/4X kuadrat dikurang 3X, negatif 8 pindah ruas ke sebelah ruas kanan menjadi positif 8, sama dengan 0. Nah, selanjutnya ini kita sudah peroleh, ini merupakan bentuk persamaan kuadrat ya. Nah, yang mana bisa kita dapatkan nilai X-nya. Nah, pertama kita lihat koefisien dari X kuadrat ini adalah 1/4. Nah, kita robah terlebih dahulu koefisiennya menjadi 1. Artinya kita kali kedua ruasnya ini kita kali dengan 4. Nah, maka 1/4 dikali 4 menjadi 1X kuadrat, artinya X kuadrat, dikurang 3 dikali 4, 12X, ditambah 8 dikali 4, 32. Sama dengan 0 dikali 4, sama dengan 0 ya. Nah, oke. Nah, bentuk X kuadrat dikurang 12X ditambah 32 sama dengan 0, ini merupakan persamaan kuadrat yang bisa kita tentukan nilai X-nya dengan cara ingat nggak? Cara memfaktorkan. Nah, ingat ya. Nah, cara memfaktorkan itu bagaimana? Nah, kita mencari dua buah pasangan ya.
dua buah bilangan yang kalau kita kalikan hasilnya 32 dan kalau kita tambahkan hasilnya negatif 12. Oke, kita buat. Nah, kita peroleh pasangan bilangan itu adalah 4 dan 8. Maka kita bisa dapatkan hasil memfaktorkan atau hasil pemfaktorannya menjadi X kurang 4 dikali X dikurang 8. Oke, kita cek. Benar nggak hasilnya kalau dikali, yaitu hasilnya positif 32, sedangkan ditambah, kalau ketika ditambah, hasilnya yaitu negatif 12. Oke, kita cek. Negatif 4 dikali negatif 8. Hasilnya positif. Negatif kali negatif positif. 4 kali 8, 32. Oke, benar. Kalau dikali hasilnya 32. Nah, kalau ketika ditambah, negatif 4 ditambah negatif 8. Hasilnya negatif 12. Oke, benar ya. Artinya X dikurang 4 dikali X dikurang 8 sama dengan 0. Ini adalah benar untuk memperoleh dengan cara memfaktorkan dari persamaan kuadrat X kuadrat dikurang 12X ditambah 32 sama dengan 0. Nah, oke, sehingga kita peroleh nilai X-nya di sini. X-nya di sini, X sama dengan 0, ya, X dikurang 4 sama dengan 0, maka X yang pertamanya yaitu pindah ruas, jadinya X-nya sama dengan 4, yang ini X dikurang 8 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan negatif 8 pindah ruas menjadi positif 8. Sehingga kita peroleh X sama dengan 4 atau X sama dengan 8. Maka option yang tepat di sini atau yang benar adalah option yang D. Oke, paham ya? Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Nah, soal berikutnya merupakan soal dari materi komposisi fungsi ya. Nah, ini soal yang diambil dari FR UTBK tahun 2021. Oke, kita baca soalnya. Fungsi F memetakan R ke R dan G memetakan R ke R juga ya. Dinyatakan dengan Fx sama dengan 2x ditambah P. Dan Gx, nah fungsi G-nya sama dengan 3x ditambah 120. Jika F bundaran Gx sama dengan G bundaran Fx, nilai P yang memenuhi adalah ada option A, B, C, D, dan E. Nah, berarti kita mencari nilai P dari yang diketahui Fx-nya yaitu 2x tambah P dan Gx-nya sama dengan 3x ditambah 120. Nah, jika F bundaran Gx-nya sama dengan G bundaran Fx. Oke, pertama kita bikin dulu yang diketahui yaitu fungsi Fx dan Gx-nya. Kita tulis Fx sama dengan 2x ditambah P, Gx-nya yaitu 3x ditambah 120. Oke, nah sekarang katanya F bundaran Gx sama dengan G bundaran Fx. Oke, kita tulis. Nah, kita ingat kembali. Untuk mendapatkan F bundaran Gx itu rumusnya seperti apa? Nah, di fungsi komposisi atau komposisi fungsi. Nah, kita ingat kembali, yaitu F bundaran Gx sama dengan Fgx. Oke, maka kita selesaikan. Nah, kita selesaikan F bundaran Gx-nya, kita rubah menjadi Fgx sama dengan G bundaran Fx itu menjadi Gfx. Nah, oke. Setelah itu, kita ganti ya, kita substitusikan nilai Gx-nya dan nilai Fx-nya terlebih dahulu. Yang paling di dalam kurung ini ya. Maka F Gx-nya yaitu 3x tambah 20 sama dengan G, kita tulis G, Fx-nya kita ganti atau kita substitusikan nilainya menjadi 2x ditambah P. Nah, kita selesaikan. Nah, kita selesaikan yang sebelah ruas kiri F 3x tambah 120, sedangkan yang diketahui Fx-nya yaitu 2x ditambah P.
Artinya di sini kita memakai fungsi fx sama dengan 2x ditambah p dengan cara mengganti variabel x-nya ini menjadi 3x ditambah 120. Oke, maka kita ikuti. Di sini 2 dikali x ditambah p. Artinya di sini 2 dikali x-nya menjadi 3x tambah 120. Maka kita tulis 2 dikali x. X-nya yang ini sekarang. 3x ditambah 120 ditambah P. Oke, sama dengan, nah sama seperti yang tadi. Kita memakai fungsi G atau Gx, yaitu sama dengan 3x tambah 120. Sehingga kita tulis 3x-nya kita ganti menjadi 2x ditambah P. Oke, 3 kali 2x ditambah P ditambah 120. Oke, kita selesaikan. Nah, 2 dikali 3x, yaitu 6x. 2 dikali 120, 240, ditambah P. Oke, kita kalikan ke dalam. 3 kali 2x, 6x. 3 kali P, 3P, ditambah 120. Oke. Nah, sekarang kedua ruas ini sama-sama mempunyai suku 6x ya. Sama-sama mempunyai suku 6x. Di sini 6x, maka 6x-nya kita coret atau bisa habis. Nah, sehingga 240, nah kita kumpulkan yang sama-sama konstanta di sebelah ruas kiri, ini 240, 120 pindah ruas kiri menjadi negatif 120. Nah, yang sama-sama variabel P pindah ke sebelah ruas kanan. Di sini positif 3P, positif P pindah ke sebelah ruas kanan jadi negatif P. Oke, sehingga 240 dikurang 120 yaitu 60. Sama dengan 60. 3P dikurang P yaitu 2P. Sehingga P-nya kita peroleh 60 dibagi 2. Oke, sama dengan 30. Oke, sehingga hasil option yang di sini yang benar yaitu option yang B. Oke.